ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ayat yang dibaca oleh Ustadz Imam kita tadi. Surat Al-Fajri, surat yang ke-89. Halaman 593. Al-Fajri, surat ke-89, Juz Amma, ayat 23 sampai selesai tadi. Bela bapak dan ibu-ibu yang berhadir, pada pertemuan kita hari Jumat pagi yang lalu, ketika itu kita memahami ya laitani kuntu turaba. Wahai sekiranya aku jadi tanah saja, atau sekiranya aku dahulu menjadi tanah, tidak menjadi orang. Agak panjang lebar itu kita pahami. Dan sebab ini kembali kita lanjutkan tentang ya laitani. Kalau kemarin ya laitani kuntu turaba, kalau kini ya laitani qaddamtu li hayati. Tepatnya ayat yang ke-24. Halaman 594. Sekedar untuk kita ketahui, dalam Al-Quran itu ya laitani terulang sebanyak 5 kali. Yang pertama surat An-Naba yang sudah kita pahami kemarin. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang kedua yang sekarang, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yang ketiga nanti dalam surat Al-Haqqah, surat ke-69 ayat 5. Ya laitani lam uta kitabiyah. Yang keempat, yang kelima dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 27 dan 28. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. 5. Ya laitani Orang terjemahkan ke dalam bahasa kita, ya laitani itu alangkah, andai sekiranya, jikalau, kok, yang tidak akan mungkin atau mustahil terjadi. Makanya laita itu dipakai untuk tamanni, angan-angan, sesuatu yang tidak akan terjadi atau mustahil terjadi. Seperti mustahilnya orang tua menjadi muda. Ya laitas syabab ya'udu yauman, wahai masa muda, kembalilah barang agak satu hari saja. Tidak mungkin. Kalau siap menjadi daun, namanya laita. Kalau tambah ni, ya laitani, wahai alangkah sekiranya aku, andaikan sekiranya aku, laitani. Nanti ketemu pula nanti ya laitana. Dalam Al-Quran ya laitana juga ada. Itu juga penyesalan, sekaligus juga angan-angan. Dipakai nanti di akhirat.
laitana, laitana. Bedanya laitana untuk banyak. Kalau laitani sendiri. Nah, kita ingin menyelesaikan kasus ini. Kita ingin menyelesaikan ayat ini sebentar. Laitani, laitani. Kenapa? Supaya kita jangan termasuk orang yang mengucapkan ya laitani. Nah, dalam surah Al-Fajri yang barusan kita baca, dan itu pula yang dibaca oleh imam. Nah, ini saja kaji kita malam subuh ini. Kita japui atau kita pelajari semenjak ayat 23-nya. Kalau semua tidak mungkin. Tadi laitani itu 5 kali. Dipakai, dipergunakan untuk angan-angan yang mustahil akan terjadi, sekaligus untuk penyesalan. Sekaligus menyatakan penyesalan. Jadi 5 buah surat tadi yang kita sebut itu penyesalan di akhirat. Laitani, laitani. Ada lagi yang tidak penyesalan di akhirat di surah lain. Tapi yang 5 ini menunjukkan penyesalan di akhirat. Mereka berangan-angan. Yang tidak mungkin saja angan-angan terwujud. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan ji'a, didatangkan. Yakni diperlihatkan dan dinampakkan. Yauma idzin, pada hari, pada ketika itu, jahannam, neraka jahannam. Maknanya diperlihatkan. Dan neraka jahannam itu ketika diperlihatkan atau didatangkan, dalam hadis riwayat Muslim, mempunyai tali kekang atau tali kendali 70.000 tali kendali. 70.000 tali kendali. Dan setiap tali kendali, tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Bagaimana keadaannya, wallahu a'lam. Itu yang tertera dalam hadis riwayat Imam Muslim. Terdapat dalam kitab-kitab tafsir disebutkan seperti itu, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Saya juga lihat dalam kitab hadis Imam Muslim dan syarahannya bahwa nanti neraka jahanam itu akan dilihat, diperlihatkan atau akan dihadirkan, didatangkan dengan 70.000 tali kekang. Satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Ada juga yang menyebutkan 70.000 itu bukan angka segitu, tapi kalau dalam bahasa, kalau sudah 7 banyak. Kalau mereka sudah bilang 7, itu menunjukkan banyak. Sama dengan kita bilang beribu-ribu. Nah, kan? Bagaimana keadaannya nanti di akhirat, tidak tahu kita. Kita hanya membaca dan tahunya kita nanti di akhirat. Kalau dalam surat Al-Furqan ayat 11-12 nanti ketemu itu, iza ra'athum min makanin ba'id. Neraka itu yang justru melihat mereka. Artinya kita yang berada di mahsyar nanti ketika neraka dinampakkan, neraka itu ketika melihat orang-orang yang ada di mahsyar min makanin ba'id, dari jarak yang sangat jauh, lalu dia menderum, melengking dan bergemuruh gitulah. Sami'u laha syahiqah. Maka yang hadir di mahsyar ketika neraka itu bergemuruh, bergejolak, mengeluarkan suara ciutan yang amat dahsyat,
Tidak satu pun yang ada di mahsyar malaikat tersungkur di atas dua lututnya. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kata beliau Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, ketika mereka melihat neraka dan neraka melihat mereka, lalu neraka itu bergejolak, bergemuruh, tanda marah dan geram, hampir pecah, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir meledak-ledak neraka itu lantaran menahan marah melihat beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau itu tidak awak. Kan rasukai lututnya orang-orang itu hampir pecah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kan surah Al-Mulk. Hampir meledak panam marah. Ketika itu menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, orang-orang jatuh tersungkur di atas dua lututnya. Termasuk Nabi Ibrahim pun juga tersungkur jatuh. Begitu dahsyat. Luar biasa. Kapan? Ketika neraka diperlihatkan atau dihadirkan. Sejauh jarak 500 tahun perjalanan sudah nampak besarnya. Nah, waji'a yaumaidin bi jahannam. Yaumaidin pada saat itu, pada ketika itu, yatadzakkarul insan, ingat dan sadarlah manusia. Wa anna lahu dzikra. Tapi apalah gunanya? Di sini diterjemahkan anna lahu, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Aku terjemahnya, sengaja kita lihat terjemahnya. Tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dalam tafsir yang saya bawa ini, apalah gunanya ingat dan sadar ketika itu? Qad fata awanuha, karena waktunya sudah berlalu. Masa-masa untuk berguna, sadar, insaf, ingat, waktunya sudah berlalu. Bermanfaatnya sadar, insaf itu di dunia sebelum mati. Itu maka kata di sini anna lahu dzikra. Apalah gunanya? Dan tidak berguna. Azikra, sadar dan ingat ketika itu. Sebab qad fata awanuha, sudah luput manfaat, faedah sadar dan ingat itu. Nah, jadi anna lahu dzikra. Kapan? Bila ya ketika neraka diperlihatkan. Ketika dihadirkan. Dan ketika neraka mau meledak pecah-pecah. Hampir meledak dia. Murka dia. Dalam ayat lain, tad'u man adbara wa tawalla. Jahannam itu memanggil. Tad'u, memanggil man adbara wa tawalla, siapa yang berpaling daripada keimanan. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahwa tad'u itu, Jahannam itu memang memanggil dengan suara yang fasih, menyebut nama-nama beliau-beliau dengan nama lengkap fasih, didengar oleh semua yang ada di mahsyar. Tad'u man adbara wa tawalla. Kita tidak buka ayatnya, cuman kita jelaskan. Manggil. Tidak juga, itu makanya nanti melompat api itu keluar.
Karena neraka juga punya leher. Leher itu api yang melompat keluar. Dipatuknya, tahu dipatuk? Dicotoknya. Seperti burung mencotok biji. Itu jelas dijelaskan dalam hadis. Nah, panggil nama-nama, ngangak-ngangak aja. Lompat keluar cotoknya. Mudah-mudahan tidak kita yang dicotoknya. Dan kalau kabar doa kini, kalau kasadar kini berguna, kalau kau ingat kini manfaat. Tapi nanti ketika itu sadar ingat, anna lau zikra, anna, bagaimana mungkin ada faedah, ada manfaatnya lagi, adzikra, ingat, sadar dan insaf itu tidak berguna. Ini je. Jadi waji'a bi jahannam yaumaidzi ji'a yaumaidzi bi jahannam yaumaidzi yatadzakkar itu maknanya sadar dan ingat, insaf. Yaqulu, berkata dia ketika itu, dia manusia. Cuma manusianya siapa? Di sini kan tidak disebutkan siapa. Yaqulu, dia berkata. Dia berkata ini dianya siapa? Kembali kepada manusia. Karena ayat yang ketiga, ya tadzakkarul insan, ingatlah manusia. Nah, dia manusia. Nantilah kita sebutkan siapa dianya. Yaqul, dia berkata, ya laitani, baru ketemu ya laitaninya. Ya laitani, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Demikian terjemah. Laita, sekiranya, andai, jikalau, atau kok. Tadi sudah disebutkan itu dipakai untuk sesuatu yang mustahil terjadi, sekaligus untuk penyesalan. Kenapa? Karena ini diucapkannya di akhirat, sewaktu neraka sudah diperlihatkan. Nah, ketika itu dia menyesal, mengungkapkan, menyatakan angan-angannya, ya laitani, wahai sekiranya adalah aku, andaikan aku, kok aku. Kalau terjemah di sini yang dipilihkan kata-kata oleh para penterjemah Quran ini, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu. Kita pakai sajalah terjemahan daripada ahli terjemah. Ini kan sudah, yang menerjemahkan tidak sembarang orang. Profesor, doktor, tidak sembarang orang. Jadi saya lebih megang terjemah ini sebentar. Tapi poinnya sudah jelas. Ya laita itu untuk angan-angan yang tidak mungkin wujud, sekaligus menyesal. Qaddamtu li hayati. Qaddamtu li hayati, aku mengerjakan, memperbuat, melakukan kebajikan li hayati, untuk hidupku ini. Yakni dia manusia itu mengatakan ucapan yang menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Saking menyesalnya atas kelalaiannya, ketertipuan dan keterpedayaannya dengan dunia, dan berpaling dia daripada percaya, sehingga dia tidak bersiap dan berbekal untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi.
ketika itu yaqulu nadiban mutahassiran. Dia berkata dengan ungkapan penyesalan yang luar biasa, menyesali. Kenapa di dunia dulu dia tidak berbekal, tidak bersiap dengan melakukan berbagai macam amal saleh, ketaatan yang disebut dengan takwa. Kan bekalnya takwa kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal takwa. Takwa itu intinya melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Qaddamtu. Orang-orang menerjemahkan qaddamtu mengerjakan, aku mengerjakan. Aku memperbuat. Secara bahasa arti qaddamtu kan aku mendahulukan. Qaddama mendahulukan, mengemukakan, mengedepankan. Muqaddimah yang dikedepankan, yang didahulukan. Muqaddimah namanya. Jadi kalau qaddamtu aku memperbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, itulah yang dikedepankan untuk akhirat. Supaya tertangkap, anak kita kerjaan kini, itu adalah kita store untuk akhirat. Analah kita lakukan, itu nanti tercatat, itu adalah bakirim. Makanya qaddamtu. Bila kita kerjakan, berarti itulah kita oper, kita kirim. Kita dahulukan akhirat. Nanti terima di akhirat. Ingat dalam surah Al-Hasyr bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Apa yang telah dilakukannya, diperbuatnya, lalu itu yang dikirimkannya ke depan. Iyaqulu ya laitani qaddamtu. Intinya, dia berandai, dia berangan, sekiranya dulu di atas dunia, sekarang ini, melakukan, mengerjakan, memperbuat sesuatu amalan untuk masa depannya. Sekarang kita berbuat untuk masa depan kita. Tapi nanti di akhirat, ketika kita sudah sampai di masa depan, rupanya ketika masa lalu kita tidak bersiap untuk masa depan kita, itu yang disesali. Terlalu banyak orang menyesal. Kita juga termasuk menyesal. Kabarnya konon, tidak ada yang tidak menyesal. Kenapa? Karena kelalaian kita dalam berbekal dan bersiap-siap. Bahkan ketika orang masuk surga pun masih menyesal dia. Ketika dia melihat surga-surga yang tertinggi di atas sana. Andaikan saya dulu, tentu saya sudah di sana. Benar, malah hari akhirat itu yaumul hasyar, hari penyesalan, hasarah. Dalam surat Maryam, andirhum, beri peringatan mereka akan hari penyesalan itu. Tidak ada yang tidak menyesal. Cuman ada yang menyesal itu penyesalan yang luar biasa. Ada yang menyesal itu karena kita tidak menambah amal. Jadi qaddamtu li hayati untuk kehidupanku ini. Hayati kok bukan hayati dunia, kan? Itu untuk kehidupanku di akhirat ini.
kita sekarang sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk masa hidup akhirat. Baikkah, burukkah? Apapun yang kita lakukan, itulah yang telah kita persiapkan. Ya. Apapun yang kita lakukan, itu yang kita persiapkan untuk masa akhirat. Masa hidup kita di akhirat. Nanti setelah di akhirat, kita akan terima hasilnya. Sejauh mana kita berbekal, berbuat, melakukan apa saja untuk lihayatina, tiba di kita. Kalau sini lihayati. Andaikan dulu, sekiranya dulu ketika hidup di dunia, aku melakukan, aku memperbuat, aku mengerjakan untuk kehidupanku ini berupa amal-amal saleh, tentu saya tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka ketika itu orang akan melihat ma qaddamat wa akharat. Ma qaddamat wa akharat. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka ketika itu, saat itu, hari itu, la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. Terjemahnya begitu. Kalau kita urai satu-satu, maka yaumaidin, pada saat itu atau pada ketika itu, pada hari itu, la yu'adzibu, tidak ada yang yu'adzib, menyiksa. Tidak ada yang mengadab. Ahadun, seorang pun juga. Azabahu, seperti azabnya Allah ini. Artinya apa? Sehebat apapun siksa, sehebat apapun azab yang dilakukan oleh makhluk-makhluk, belum seberapa bila dibanding dengan azab Allah. Dan tidak satu pun makhluk yang menyiksa, yang mengazab seperti azabnya Allah Ta'ala. Nanti di akhiratnya azabnya abadi. Puncak azab, puncak sisa di dunia ini mati. Di akhirat mati tidak ada. Kita ulang, puncak sakit, puncak penderitaan, puncak siksa di dunia ini adalah mati. Kalau mati, habis. Menurut logika orang yang seperti itu. Itu makanya orang kalau nak tahan penderitaan, dia mati. Bahkan di Jepang ada suatu tempat orang kalau ingin mati pergi sana, bunuh diri. Jepang. Siapapun yang ingin mati ke sana ada. Bunuh diri di tempat itu. Dan Jepang menyediakan tempat spesial untuk bunuh diri. Kenapa? Tidak tahan menghadapi kehidupan atau penderitaan atau keputusasaan. Puncaknya orang mati, habis, katanya habis. Tapi di akhirat mati tidak ada. Mati tidak ada, karena mati sudah dimatikan. Itu makanya nanti di akhirat orang masih minta mati juga. Karena mati itu mereka anggap habis. Dalam surat Al-Haqqah, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitah juga. Wahai sekiranya mati saja. Mati sajalah aku ni, habis semuanya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Jadi fa yauma idzin la yu'adzibu, pada saat ketika itu tidak ada yang mengazab, yang menyiksa ahadun, seorang pun,
Adzabahu, seperti siksanya Allah. Ini menunjukkan kehebatan, kedahsyatan siksa. Di mana siksa Allah itu adil lah. Karena Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada. Habis ketua. Kan mah tahu habis begitu. Wala yuthiku wathaqahu ahada. Wala yuthiku wathaqahu ahada. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. La yuthiku wathaqahu ahada. Tidak ada yang mengikat seorang pun seperti ikatannya. Apa yang disebut di sini? Itu tidak seorang pun makhluk yang merantai dan membelenggu, yang merantai, yang membelenggu seperti rantaian dan belenggu yang dirantaikan, yang dibelenggukan kepada orang-orang kafir dan sombong itu. Tidak satu pun makhluk yang sekuat, sekokoh rantai dan belenggunya Allah ketika di mana si kafir, sesombong itu dirantai dan belenggu. Tidak ada yang sekuat, sekokoh itu rantai dan belenggunya. Bisa ditangkap? Nanti kan inna a'tadna lil kafirina salasila, disediakan rantai-rantai. Itu apa rantai? Tapi beliau-beliau itu, mudah-mudahan tak kita beliau-beliau itu dirantai nanti. Dirantai. Diperintahkan malaikat tangkap dia, rantai dan belenggu, tarik ke jahanam. Surah Al-Ahqaf. Nanti kita ya tahap berikutnya di Al-Ahqaf. Diseret. Belenggunya di mana? Belenggu di tangan. Itu aghlal namanya. Idil aghlalu fi a'naqihim. Ketika belenggu-belenggu ada di tengkuk mereka. Belenggu. Kaki dibelenggu juga. Dibelenggu. Kepala begini, kaki begini. Dirantai. Ditarik dengan rantai-rantai 70 zira'an. 70 hasta rantai. Entah 70 hasta malaikat barangkali. 70 zira'an fasluku, lalu ditarik menuju neraka. Dikumpul mereka-mereka itu segerombolan demi segerombolan, dirantai dengan jin-jin dan setan-setan mereka. Dihela. La yusiku. Tidak ada yang sekuat itu. Tidak ada yang sekuat rantai dan belenggunya Allah. La yusiku wa taqaw ahad. La yusiku, tidak ada yang sekuat itu seseorang pun, ahadun, rantainya, belenggunya. Seperti rantai belenggu yang Allah sediakan untuk beliau-beliau. Disebutkan dalam ayat, disediakan betul itu. A'tadna itu kan kami telah persiapkan. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Ini dibaca oleh imam kita ni. Kami telah mempersiapkan salasil, rantai-rantai. Rantai-rantai. Apa gunanya kita baca, kita pelajari ini apa? Supaya timbul ngeri dan takut. Jangan berani-berani juga menantang azab. Azab dunia saja maka lah tapacua pipis, minta diselamatkan, jangan masuk penjara. Buruk cibiannya gitu kita tangkap polisi kan. Itu azab akhirat.
gunanya ko supaya kita jangan corobo, jalan tasangan, jangan sombong. Kau namanya pertakut. Jangan kabagambira kepanjang sih. Bisa jadi ada orang yang ketujuh nung kabagambira kepanjang sih. Nam fadilah nama gembira-gembiraan sih. Nanti kalau ayat-ayat yang sifatnya pertakut, ancaman-ancaman, mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Kaji menakut-nakut sih. Nakut-nakut kaji. Jadi maunya apa? Nabi Muhammad itu adalah Basyirau wa Nazira. Jangan lupa sejalan itu. Bahkan penyebab Abu Lahab itu tabu rangsang dan tasimbabanya ketika Nabi Muhammad mengisah peringatan naik ke Safa, lalu beliau kasih peringatan, andir ashiratakal aqrabin, peringatan. Tapi kalah Abu Lahab. Tabban laka Muhammad. Tabbat. Binasa engkau Muhammad. Kolera. Lihada jama'atana. Karena Nabi Muhammad mengasih ancaman. Turun surat Tabbat yada Abi Lahab. Yang binasa itu siapa? Abu Lahab. Jadi jangan menghindari ayat-ayat tentang neraka, tentang akhirat, tentang sisa. Saya dihindari sebanyaknya ayat, kena dihindari. Tidak mau dia ngaji-ngaji itu. Gaji-gaji takut-takut saya kena neraka saja. Dah tahu sebelum ke surga itu neraka dulu. Ya, Ustaz, sebelum ke surga neraka dulu. Siapa yang berhasil melewati neraka masuk surga. Kan titian. Jadi mau tidak mau harus kita bicara neraka. Jangan. Saat itu la yusiku wasaqahu, tidak ada yang yusiku menguatkan rantai-rantai dan belenggu-belenggu sekuat rantaian dan belengguan yang Allah persiapkan untuk sikapi suduraka, si sombong, si angkuh. Kau gambaran kan? Ketika malaikat diperintahkan khuzuhu fa'tilu summal jahima sallu summa fi silsilatin sab'una zira'an fasluku. Hai malaikat, tangkap mereka itu lalu belenggu rantai seret ke jahanam. Kalau mana kuat. Kalau tiba di Indonesia orang nyuruh tangkok tu kini tertangkok. Kena sidang. Tembak di tempat kena sidang ni. Tapi namanya sidang tak selesai. Namanya sidang di Indonesia tak pernah selesai. Bagaimana tak pernah selesai? Ya, selesai itu. Selesai. Itu gambaran la yuthiku wa dhaka wahad. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Ini depan, hari Jumat depan lah. Sekarang hari sudah habis. Kaji kita sampai situ. Inti kajinya adalah bahwa nanti di akhirat sana ya laita itu akan muncul. Ya laitani, ya laitana. Cuman bocorannya sudah dikasih sama kita. Bocoran apa yang akan diucapkan nanti di akhirat. Boko di akhirat nak kini nak ko. Nang kini ko amacau. Supaya tahu nanti ada nanti orang yang akan mengatakan ya laitani. Ya laitani kuntu turaba, ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti dah kira, cuma kita sudah dapat bocoran. Itu makanya ilmu orang yang baca Quran itu sudah sampai ke akhirat. Setinggi-tinggi ilmu orang di dunia, aku enggak profesor, enggak buta ke bro. Tapi ilmunya sampai kepada akhirat. Ilmunya hanya sampai ke bulan dan Mars. Awalnya sampai ke Sidratul Muntaha ini.
Sampai ke aras ini semua. Bahkan Batangka orang gara-gara aras. Sampai mengkapi-kapi orang gara-gara aras. Kaji kita itu, jangan supaya kita termasuk orang yang menyesal lantaran tidak berbekal dan tidak bersiap menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Sekian. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.